Semoga kita bisa meneladani akhlak baginda sampai akhir hayat kita dan bisa menuju sunnah. Yang saya muliakan para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, saya muliakan takmir Masjid Al-Ittihad beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan ibu bapak, saudara-saudari, jemaah subuh dilanjut dengan kajian rutin Jumat pagi. Saya Bagus Abdullah dari Jalan Kuliah Barat Merota Kampus. Kemarin saya diberikan waktu oleh takmir, kata beliau waktunya maksimal 25 menit. Pada nanti jam 5:30 kita selesai. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu kehusukan zikir kontinental. Di bawah saya muliakan, satu-satunya sifat Rasul, pribadi Rasulullah yang dipuji Allah di dalam Al-Quran bukan sholatnya yang hebat, bukan puasanya, bukan perjuangan beliau ketika di medan pertempuran, tapi satu-satunya pribadi Nabi yang dipuji Allah dalam Al-Quran tak lain dan tak bukan adalah akhlaknya. Kalau kita bicara sholatnya Nabi itu meskipun sudah maksum tidak akan dibuka surga sebelum diketuk olehnya, namun beliau tetap bersusah payah untuk mendirikan qiyamul lail sampai buka tumitnya, pecah-pecah matahari. Kalau kita sebelum tahajud kakinya sudah buka dua, sudah kalbu hasil murad. Tapi Nabi itu, namun Al-Quran tidak memuji sholat tahajud beliau, tapi yang dipuji Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan pada dirimu ya Rasulullah ada suri tauladan yang agung. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah akhlakul karimah. Sebagaimana yang disebutkan Nabi, khiyarukum, sebaik-baik kalian, ahsanukum khuluqan, ahsanukum khuluqan, sebaik-baik kalian adalah, khiyar itu asal katanya khair, khair baik, khiyar paling baik, akhyar orang baik. Sebaik-baik kalian umatku adalah Nabi, ahasibukum adalah orang yang paling baik khuluqan, akhlak. Ya, pagi ini kita akan jabarkan beberapa macam akhlakul karimah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kita dituntut untuk ikhlas. Ikhlas ini kaitannya dengan ibadah, bukan dengan keadaan. Jadi kalau ada tetangga kita seripahan, saya ubah, biasanya kita bilang sing ikhlas ya. Ini kalimat ini sebetulnya kurang pas, tapi yang tepat adalah yang sabar. Semoga Allah ridho. Karena ikhlas itu kaitannya dengan ibadah. Fadullaha mukhlishina lahu-din walau karihal kafirun. Hendaklah kalian menyembah Allah mukhlis, dengan hati yang ikhlas, lahu-din, lurus beragama di dalamnya, walau karihal kafirun, meskipun orang lain membenci, meskipun kaum kafir membenci. Jadi ikhlas itu pertama minallah, kita yakin apa yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah. Kemudian Allah, demi Allah, kita fokuskan apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga, ilallah, kita mohon kepada Allah supaya Dia ridho kepada kita, itu ikhlas. Kemudian yang kedua,
adalah bersikap tawakal. Tawakal ini bukan pasrah diri tanpa ada usaha, tapi lebih kepada bentuk berserah diri kepada Allah setelah kita maksimalkan usaha. Dalam Al-Quran disebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian itu mengaku sebagai orang yang